Bab 3446 tidak ada hubungannya denganku. Qiao Tianyu, Lu Tianjiao, dan Li Tianbao semuanya adalah murid inti dari Sekte Xuanwu. Ketiga orang tersebut memiliki bau yang mirip. Mereka terlihat sok suci di hari biasa, namun nyatanya mereka semua adalah orang yang bernafsu. Saat mereka melihat Sen Qiyun, mereka sudah mempunyai ide buruk dalam pikiran mereka. Jadi mereka berpura-pura bekerja sama satu sama lain, dan kemudian diam-diam membius mereka. Hanya saja mereka tidak menyangka lawan memiliki Baili Escape Talisman di tangan mereka, dan bebek matang tersebut kabur di saat kritis. Tentu saja, mereka tidak mau menyerah pada lemak sebesar itu dan terus mencarinya dalam jarak 100 mil. Saya baru saja mendengar suara guntur di sini, jadi saya bergegas. Tanpa diduga, saya tidak melihat siapapun melewati bencana, tetapi saya menemukan Sen Qiyun lagi. Gadis kecil, kamu bisa berlari dengan cukup baik, tapi aku tidak percaya kamu masih memiliki Baili Escape Talisman. Pada saat ini, Qiao Tianyu benar-benar merobek topeng kemunafikan, dengan senyuman cabul di wajahnya. Kemudian dia melihat sekilas Ye Bufan dan yang lainnya, mengapa kamu menemukan pembantu? Dia mengatakan ini, tetapi wajahnya gigih. Kultivasi Ye Bufan hanya pada tahap awal dari roh agung abadi. Adapun tiga wanita lainnya, selain terlihat sangat cantik, tidak ada cara untuk mengetahui kedalaman kultivasi mereka. Pada saat ini, dia telah memutuskan untuk berurusan dengan Sen Qiyun terlebih dahulu, dan kemudian ketiga wanita itu tidak dapat dilepaskan. Lu Tianjiao mengambil satu langkah ke depan, memandang Ye Bufan dengan jijik dan arogan. Nak, apakah kamu masih ingin membela dia? Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku, itu urusanmu. Kata Ye Bufan dan mundur selangkah abadi yang hebat. Lebih baik menyerahkan masalah ini kepada pihak lain untuk diselesaikan. Lagi pula, balas dendam akan lebih memuaskan jika Anda melakukannya sendiri. Qiao Tianyu dan yang lainnya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, jadi mereka tertawa terbahak-bahak dan menjadi semakin menghina. Lu Tianjiao menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat orang yang tidak berguna yang takut mati. Li Tianbao bahkan meludah dengan keras, dia benar-benar pengecut. Dia bukan siapa-siapa. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia menerima tamparan keras di wajahnya dan terbang beberapa meter jauhnya. Sen Qiyunlah yang mengambil tindakan. Saat ini, senyumannya telah menghilang dan wajahnya penuh amarah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina kakak laki-lakiku? Sekarang dia kagum, dan berterima kasih pada Ye Bufan, tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Kamu, dasar jalang bau, beraninya kamu menyerangku. Li Tianbao ditampar dan separuh giginya terlepas. Mulutnya penuh darah, dan dia tiba-tiba menjadi marah karena malu. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kultivasi Sen Qiyun sebelumnya. Itu hanya di tahap tengah dari Grade B Immortal hanya dalam beberapa jam, tidak ada banyak kemajuan, jadi dia menyalahkan semua ini pada serangan diam-diam. Orang ini bangkit dari tanah, menyerbu dengan gigi dan cakarnya terbuka, dan meraih dada lawan dengan tangannya yang besar dan berbulu. Mencari kematian, Sen Qiyun ingin membalas dendam, tetapi dia tidak ingin membunuh lawannya terlalu cepat, jadi dia menggunakan backhand-nya untuk mengeluarkan mulut besar lainnya. Bang! Dengan tamparan keras, semua sisa gigi di mulut Li Tianbao hilang, dan dia terbang beberapa meter jauhnya, wajahnya berubah bentuk. Ini, pria itu mengeluarkan seteguk darah bercampur giginya, wajahnya penuh kebingungan. Pada saat ini, saya menyadari bahwa ini bukanlah serangan diam-diam, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat saya lawan. Tapi dia tidak bisa memahaminya tidak peduli berapa usianya, bagaimana wanita ini bisa menjadi begitu kuat. Mungkinkah obat yang baru saja diminumnya tidak mempan, malah membantu orang lain meningkatkan kultivasinya. Qiao Tianyu berdiri di dekatnya menyaksikan kegembiraan itu, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Gadis bau, ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Menurutnya,
Alasan mengapa Shen Qiyun begitu kuat sekarang pasti karena dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan itu bisa bukan serangan jangka pendek. Perbaikan dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, dia meninju, memukul wajah lawannya secara langsung. Qiao Tianyu merasa bahwa dia berada di puncak roh agung abadi. Bahkan jika pihak lain menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa menjadi lawannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Qiyun tidak akan mengelak atau menghindar, tapi juga meninjunya ke depan. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan dengan keras, Qiao Tianyu terbang mundur sejauh beberapa kaki, sementara Shen Qiyun berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga orang dari Sekte Xuanwu sedikit bingung dan tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Ayo berkumpul, teriak Qiao Tianyu dengan keras, tidak mau mundur, dan ketiga orang itu bergegas maju dari tiga arah. Mereka semua berasal dari Sekte Xuanwu, dan merupakan sesama murid dari sekte yang sama. Mereka pandai dalam serangan gabungan, dan kekuatan ketiganya menjadi 2 kali lipat ketika mereka bergabung. Namun meski begitu, hasilnya tidak berubah. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu terbang mundur, masing-masing muncrat darah. Dia terjatuh ke tanah dan meronta beberapa kali, namun tidak mampu berdiri lagi, yang menunjukkan bahwa cederanya pasti serius. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Qiao Tianyu menutupi dadanya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa wanita ini menawan, dan cantik, tetapi tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah dari Great Yi Immortal. Jika mereka tahu bahwa ini adalah makhluk abadi yang agung, mereka tidak akan berani mengambil tindakan bahkan jika mereka memiliki 100 keberanian. Pada saat ini, saya juga memahami bahwa pria tadi bukanlah seorang pengecut, tetapi dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Shen Qiyun berjalan selangkah demi selangkah, dan pertama kali mendatangi Li Tianbao, dengan mata tajam dan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Kamu, jangan datang. Kamu tidak bisa membunuhku. Li Tianbao mencoba berdiri, tetapi berjuang beberapa kali dan gagal, jadi dia hanya bisa terus merangkak mundur. Biar ku beritahu, aku dari Sekte Xuanwu. Jika kamu berani menyentuhku, sekte itu tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte Xuanwu, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu berasal dari Sekte Xuanwu. Shen, suara Qiyun terdengar dingin, kamulah binatang buas berpakaian, yang memberiku obat itu sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari Sekte Xuanwu? Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kemarahan jika tidak bertemu Ye Bufan, dia akan diracuni oleh ketiga binatang ini. Shen Qiyun mengangkat kaki kanannya dan menginjak bagian penting Li Tianbao. Sebagai murid dari keluarga terkenal dan jujur, tetapi kepalamu penuh dengan pencuri pria dan pelacur wanita, sekarang aku akan menghancurkanmu. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan pada pergelangan kakinya, dan Li Tianbao tiba-tiba merasakan rasa sakit yang setajam tulang, dan dia bahkan mendengar suara bolanya sendiri pecah. Kamu, beraninya kamu menghancurkanku, aku tidak akan melepaskanmu. Orang ini tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang Qasim, dan untuk sesaat dia terlihat garang dan histeris. Kasihan sekali kamu, tidak ada kesempatan lagi, bahkan jika aku mengubahmu menjadi hantu, kamu tetap sia-sia. Kamu tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain lagi, kata Shen Qiyun dan mundur lagi, langsung menghancurkan organ dalam lawan. Saat jiwa meluap, itu berubah menjadi ketiadaan oleh bola apinya. Setelah menghabisi Li Tianbao, dia berbalik untuk melihat Lu Tianjiao di sebelahnya. Bab 3447 Kristal Api-Api Langit. Tidak akan pernah. Lu Tianjiao gemetar ketakutan ketika dia bertemu dengan tatapan Shen Qiyun, dan dengan cepat melindungi bagian-bagian penting dengan tangannya. Sebagai makhluk abadi, Anda memiliki kesadaran untuk jatuh kapan saja. Tapi metode pihak lain terlalu kejam. Bahkan jika dia berubah menjadi seorang Qasim, dia tetaplah hantu yang tidak memiliki akar. Lu Tianjiao panik, jangan sentuh saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Idenya datang dari Qiao Tianyu, dan obat itu diberikan oleh Li Tianbao.
Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pada saat kritis, dia tidak lagi terlalu peduli, dan langsung membunuh mereka berdua. Sen Qiyun tersenyum tipis, tapi tidak memiliki makna yang menarik, malah dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu adalah anjing rakun yang sama, dan kamu masih berani berdalih. Jika kamu menyimpan momok seperti ini, itu hanya akan merugikan orang. Setelah mengatakan ini, dia tidak memiliki kesopanan dan mengusirnya juga. Meskipun Lu Tianjiao melindunginya dengan kedua tangannya, bagaimana dia bisa memblokirnya dengan dua tangan? Tendangan ini begitu kuat dan berat hingga tulang kedua tangan ditendang hingga berkeping-keping bersama kedua bola tersebut. Ah! Lu Tianjiao melolong seperti babi yang disembelih, lalu Sen Qiyun menepuk telapak tangannya, dan kobaran api membakarnya hingga berkeping-keping. Setelah berurusan dengan kedua orang itu, dia menoleh untuk melihat Qiao Tianyu. Jangan lihat aku. Biar ku beritahu, aku adalah murid langsung dari Tetua Agung. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menjadi musuh Sekte Xuanwu. Kamu tidak mampu menanggung akibatnya. Tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, dan keduanya kerugian pribadi berturut-turut membuatnya panik hingga ekstrim. Dia langsung keluar dari sekolah, berharap menjadi jimatnya sendiri. Namun, Sen Qiyun mengabaikannya dan berjalan selangkah demi selangkah. Langkah kaki itu seperti menginjak puncak hatinya. Tolong, lepaskan aku. Aku salah. Selama kamu melepaskanku, aku bisa menebusnya. Aku bisa memberimu semua cincin penyimpanannya. Qiao Tianyu benar-benar panik dan buru-buru melepas penyimpanannya, cincin. Sen Qiyun mengangkat kaki kanannya bahkan tanpa melihatnya. Melihat langkah ini tidak berpengaruh, Qiao Tianyu menjadi pucat karena ketakutan. Lepaskan, lepaskan aku. Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia yang mengejutkan. Aku tahu harta karun apa yang ada di lembah api merah. Tunggu sebentar. Sen Qiyun hendak menjatuhkan kakinya, tapi ternyata dihentikan oleh Ye Bufan. Qiao Tianyu sangat ketakutan. Pada saat ini, dia menjadi rileks dan cairan berbau keluar. Ye Bufan sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan memindahkannya 10 meter. Katakan padaku apa yang ada di lembah api merah, dan aku tidak akan membunuhmu. Qiao Tianyu sangat gembira, dan dia akhirnya menyelamatkan nyawanya. Tapi sebelum dia selesai merasa bahagia, Ye Bufan telah melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di titik baihuinya. Apa yang akan kamu lakukan? Qiao Tianyu awalnya ingin menggunakan chip di tangannya untuk menawar, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penglihatannya menjadi gelap, dunia mulai berputar, dan dia benar-benar tersesat kesadaran. Ye Bufan memiliki keterampilan pencarian jiwa, jadi bagaimana dia bisa berbicara omong kosong dengannya dan langsung membaca ingatan pihak lain. Setelah beberapa saat, dia menarik tangan kanannya, dan Qiao Tianyu jatuh ke tanah selembut lumpur. Dia melambaikan tangannya, oke, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sen Qiyun tidak terlalu tertarik pada Qiao Tianyu, yang telah menjadi demensia, dan langsung menembakkan bola api, menyempurnakannya sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiao Qing, bagaimanapun, berlari ke arah Ye Bufan dengan penuh minat, saudara Ye, beritahu saya secepatnya, apa yang ada di lembah api merah. Orang lain tidak berbicara, tetapi mereka juga melihat dengan penuh minat tahu jawabannya. Ye Bufan berkata, itu mungkin kristal api-api langit. Apa? Orang lain mungkin tidak tahu apa itu kristal api-api langit, tetapi dia sangat akrab dengan harta karun semacam ini karena dia mempraktikkan teknik atribut api. Xiao Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, tahukah kamu apa ini? Apakah ini menyenangkan? Sen Qiyun tampak serius, kristal api-api langit adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Ini adalah inti dari elemen atribut api yang tak terhitung jumlahnya. Secara umum, ia hanya bisa lahir di tempat yang panas. Ini adalah lembah api merah, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk membentuknya. Saya tidak menyangka kita bisa menemukannya. Kata-kata ini membangkitkan minat yang lain. Jin Meyer bertanya, apa gunanya benda semacam ini? Sen Qiyun berkata, benda ini adalah harta spiritual langit dan bumi. Ini sangat berguna bagi makhluk abadi yang mempraktikkan atribut api.
Jika Anda berlatih di sebelah kristal api-api langit, tingkat kultivasimu setidaknya akan meningkat. Itu bisa ditingkatkan 10 kali lipat. Oh, itu tidak menarik. Xiao Qing menggelengkan kepalanya dan pergi bermain game dengan konsol game. Dia adalah monster dan tidak bisa melatih keterampilan atribut api sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qingqiu dan Jin Meier, dan dia tidak terlalu menarik. Hati Ye Bufan dipenuhi dengan panas. Shen Qiyun tidak menjelaskan semuanya sekarang. Kristal api-api langit juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk meningkatkan api aneh. Ketika dia berada di dunia kultivasi, api ungu yang membakar langit dan api batin dunia bawah adalah senjata ampuh yang dapat membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya. Tetapi ketika Anda datang ke dunia peri, efek ini sangat berkurang, terutama sekarang karena semua lawannya adalah orang-orang kuat di tingkat abadi, dan kekuatan api aneh jauh lebih kecil jika dibandingkan. Bukan karena api aneh itu tidak berguna, tapi levelnya terlalu rendah. Jika Anda menggunakan Sky Flame Fire Crystal untuk meningkatkan level Burning Sky Purple Flame dan Nether Earth Core Fire, Anda akan memiliki kartu truf lainnya. Tidak hanya itu, jika Anda ingin menyempurnakan senjata abadi tingkat tinggi, atau ramuan kelas 9 atau lebih, Anda juga memiliki persyaratan api yang lebih tinggi. Karena itu, dia sangat gembira ketika baru saja menerima informasi ini, dan dia sudah bertekad untuk mendapatkan kristal api-api langit. Shen Qiyun sedikit tenang dan melangkah maju dan bertanya, "Kakak laki-laki, apakah berita tentang orang itu akurat?" Itu tidak terlalu bagus. Dia juga mendengar spekulasi orang-orang. Ye Bufan berkata, "Tebakan ini datang dari pemimpin sekte Shenhuo, Yan Qixing. Dia telah mengamati lembah api merah selama bertahun-tahun, dan berdasarkan lokasi letusan ini, dia menduga bahwa kristal api-api langit telah mengembun di bawah keluar dengan kekuatan penuh kali ini, hanya untuk merebut harta karun ini." Shen Qiyun sedikit bingung. Bingung, dalam hal ini, berita ini harus dirahasiakan. Bagaimana Qiao Tianyu bisa mengetahuinya? Ye Bufan berkata, Shenhuo Sekte dan Sekte Xuanwu selalu berhubungan baik. Kali ini keributan di lembah api merah terlalu besar. Ada banyak makhluk abadi di sini. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, banyak orang menebak bahwa ada harta karun, dan ada juga beberapa orang kuat yang mempraktikkan keterampilan atribut api yang mencurigai Tianyan Fire Crystal. Sekte Shenhuo bekerja sama dengan Sekte Xuanwu dan meminta bantuan. Setelah menerimanya, mereka akan menggunakan sumber daya pelatihan lain sebagai hadiah. Sekte Xuanwu pasti mengetahui berita tersebut, tetapi majikan orang ini kebetulan adalah tetua agung. Karena posisi dan otoritasnya yang tinggi, saya tahu sedikit tentang hal itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Shen Qiyun tampak bersemangat dan matanya bersinar terang. "Saudaraku Ye, kenapa kita tidak mencoba keberuntungan kita juga? Mungkin kita bisa mendapatkan kristal api-api langit. Itu akan membuat kita makmur." Godaan kristal api-api. Begitu Anda mendapatkannya, itu adalah harta karun yang dapat dengan cepat meningkatkan budidaya Anda. Bab 3448 menuju ke lembah api merah. Tentu saja, bagaimana kamu bisa melewatkan hal sebaik itu? Ye Bufan menghitung dan menemukan bahwa dia masih punya banyak waktu. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke alam iblis dan mendapatkan kristal api-api langit di miliknya tangan. Tentu saja, Jin Meier dan yang lainnya tidak keberatan dengan keputusannya, jadi semua orang bergegas menuju lembah api merah bersama-sama. Semakin dekat Anda ke depan, semakin banyak makhluk abadi yang datang dan pergi. Tampaknya setelah beberapa hari pembuatan bir, berita telah menyebar, dan banyak orang kuat telah tiba di sini. 1 jam kemudian, mereka semakin dekat ke lembah api merah, sekitar puluhan ribu mil jauhnya. Saat ini, suhu di sekitar semakin tinggi, dan bahkan udara pun dipenuhi dengan bau terbakar. Panas sekali dari jarak sejauh itu, yang menunjukkan betapa kuatnya Sky Flame Fire Crystal. "Kakak senior Ye, apakah itu kamu?" Pada saat ini, sebuah suara manis terdengar. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat 3 sosok berlari dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan jubah putih dan janggut panjang, ekspresi agung, dan aura kuat di sekujur tubuhnya.
Dia jelas merupakan pria kuat di puncak Daluoxian. Dia tidak mengenal pria ini, tapi dua wanita di sebelahnya sangat familiar. Mereka adalah Mulanzi dan Zhao Ye yang pernah putus di alam iblis sebelumnya. Kakak senior Ye, ini benar-benar kamu. Aku khawatir aku salah mengenali orang itu. Setelah melihat Ye Bufan, gadis kecil Zhao Ye sama bersemangatnya dengan burung layang-layang. Dia mendatanginya dengan gembira dan langsung memeluknya lengan. Meskipun Mulanzi tidak berlebihan seperti yang ditunjukkan Zhao Ye, wajahnya penuh kegembiraan dan matanya penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Bufan di sini, dan dia sangat senang setelah bertemu. Pria parubaya berdiri di belakang, dia adalah ayah Zhao Ye, Zhao Wuxiang. Melihat putrinya begitu sayang dengan pria seperti itu, ekspresinya langsung tenggelam. Xiao Ye, seperti apa rupamu? Ayah, ini kakak laki-laki Ye. Aku sudah memberitahumu. Dia menyelamatkan kakak perempuanku dan aku di alam iblis sebelumnya. Takut, dia masih memegang lengan Ye Bufan. Kakak senior Ye, ini ayahku. Ye Bufan sedikit malu. Di depan seorang ayah, lebih baik menjaga jarak dari putrinya. Saya Ye Bufan, saya telah bertemu senior saya. Dia mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju dan memberi hormat untuk menjauhkan diri dari Zhao Ye. Ekspresi Zhao Wuxiang terlihat lebih baik, Tuan Muda Ye, sama-sama. Putri saya kembali sebelumnya dan berkata bahwa Anda banyak membantunya di alam iblis. Saya berterima kasih di sini. Dia mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya tidak banyak terima kasih. Mulanzi dan Zhao Ye bertemu Zhao Wuxiang tak lama setelah meninggalkan alam iblis dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Namun karena hubungan Geng Junseng, mereka kesulitan menjelaskan banyak hal dengan jelas. Sebagai perbandingan, kontribusi Ye Bufan jauh lebih ringan. Ketika Zhao Wuxiang mendengar ini, dia merasa bahwa ini adalah cinta pertama antara dua gadis, dan mereka melebih-lebihkan untuk seorang pria muda. Karena itu, saat bertemu Ye Bufan pun, ia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya secara lisan tanpa banyak bicara. Ye Bufan tidak peduli tentang ini, dan berkata dengan santai, "Senior, tidak peduli apa yang kamu katakan, kita semua adalah teman, dan kita harus saling membantu." Kakak senior Ye, siapakah dua saudara perempuan ini? Mereka sungguh cantik. Petik 2. Zhao Ye berlari ke arah Ye Bufan lagi, menatap Jin Meyer dan Shen Qiyun, wajah kecilnya penuh kegembiraan. Kakak senior Ye sangat luar biasa. Dia memiliki dua saudara perempuan yang cantik dengan begitu cepat. Tapi itu normal. Jika kakak senior Ye begitu hebat, dia pasti disukai oleh banyak saudara perempuan yang cantik. Gadis kecil itu memandang Ye Bufan saat dia berbicara, matanya dipenuhi kekaguman. Ini istriku Jin Meyer, dan ini adik perempuanku Shen Qiyun. Entah kenapa, setelah mendengar identitas Jin Meyer, Mulanzi merasa cukup rumit cemburu, tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Gadis kecil itu belak-belakan dan penuh tawa. Kakak, kamu sangat beruntung menjadi istri kakak senior Ye. Zhao Ye, Jin Meyer, dan Shen Qiyun semuanya menyapa, lalu berbalik dan meraih lengan Ye Bufan. Kakak senior Ye, aku sangat lapar. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Gadis kecil ini benar-benar seorang pecinta kuliner. Tapi tidak ada cara lain. Karena orang lain sudah mengusulkannya, sulit bagi saya untuk menolaknya. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang menuju ke Scarlet Flame Valley, pasti tidak akan ada hasil untuk sementara waktu, dan itu tidak akan berlangsung lama. Jadi dia memilih tempat terbuka datar di dekatnya dan mulai memanggang gadis kecil itu. Bahan-bahannya sudah jadi, dan Raja Beruang Es dan Salju yang besar itu bahkan belum menyelesaikan cakar beruangnya. Dia langsung memotong sepotong besar kaki beruang dan memanggangnya untuk semua orang. Ayah, silakan mencobanya. Barbecue yang dibuat oleh kakak senior Ye sangat lezat. Meskipun Zhao Ye adalah seorang pecinta kuliner, dia juga sangat berbakti. Dia mengambil 2 potong barbecue sekaligus, memasukkan 1 potong ke dalam mulutnya, dan memberikannya bagian lainnya ke Zhao Wuxiang di depannya. Sebagai orang kuat di puncak Daluoxian, keinginan Zhao Wu akan makanan telah turun ke titik terendah, dan terkadang dia tidak makan dalam waktu yang lama.
Tapi sekarang jari telunjuknya tergerak oleh aroma barbeque, dan karena putrinya tidak bisa menahan keramahannya, dia mengambil sepotong barbeque dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia mengunyah perlahan, ekspresinya berubah, dan dia mengerti mengapa putrinya mengagumi pemuda di depannya. Barbeque ini sungguh lezat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia belum pernah makan makanan lezat seperti ini selama hampir 10.000 tahun hidupnya. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin dia membenci Ye Bufan di dalam hatinya. Penyihir formasi tingkat 9 sepenuhnya dibuat oleh putrinya, dan dia hanyalah seorang juru masak yang hebat. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, gadis-gadis di sebelahnya sangat bahagia, terutama Zhao Ya, yang terus mengelilingi Ye Bufan. Zhao Wuxiang mengerutkan kening. Dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia memiliki harapan yang tinggi. Ye Bufan hampir memanggang setengah dari kaki beruang itu, yang memuaskan selera semua orang. Dia juga mengambil sepotong dan duduk di sebelahnya untuk mencicipinya. Mulanzi duduk di sampingnya. Tuan Ye, saya mendengar bahwa Sekte Aojian mengirim 3 tetua ke alam iblis satu demi satu. Zhao Ya dan saya masih sedikit khawatir, takut penjahat geng Junseng akan menjebak Anda dan menyalahkan Anda. Itu oke. Dia benar-benar cemas ketika mendapat berita itu sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Ye Bufan aman, dia merasa geng Junseng tidak melakukan itu, atau dia tidak bertemu dengan ketiga tetua. Aku sedang memikirkan peri Laomu. Ye Bufan hanya tersenyum tipis tanpa menjelaskan terlalu banyak, dan dia tidak ingin orang tahu bahwa ketiga tetua telah disingkirkan olehnya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Zhao Ya berlari membawa sepotong barbeque dan duduk di sebelah Ye Bufan, terlihat sangat akrab. Saat ini, sebuah pesan terdengar di telinganya. Tuan Ye, tolong minggir. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ye Bufan ragu-ragu sejenak, lalu segera mengerti apa yang sedang terjadi, menggelengkan kepalanya, dan berdiri. Aku akan mencari kenyamanan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju hutan kecil di belakang. Bab 3449 Si Juru Masak yang Tampan. Ketika Ye Bufan datang ke sini, Zhao Wuxiang sudah berdiri di sini, dengan tangan di belakang punggung menghadap ke arahnya, seolah sedang melihat ke kejauhan. Senior, apakah kamu ada hubungannya denganku? Hidup Xiaoya sangat sulit. Ibunya meninggal tepat setelah dia lahir. Zhao Wuxiang masih tidak menoleh ke belakang, tetapi berbicara dengan suara rendah. Selama bertahun-tahun, kami, ayah dan anak perempuan, saling mengandalkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah hidup dan akar saya. Selama bertahun-tahun, saya telah mencurahkan seluruh energi saya untuk semua sumber daya dan sumber daya dituangkan ke Xiaoya tanpa keberatan apapun. Untungnya, gadis ini sangat berbakat dalam mengembangkan keabadian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak roh agung abadi pada usia 20. Ye Bufan tidak berbicara, hanya berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Zhao Wuxiang melanjutkan, bagi saya sangat setia pada perasaan saya. Meskipun ibu Xiaoya telah meninggal, saya belum menikah lagi selama bertahun-tahun, atau bahkan menyentuh wanita manapun. Saya juga seperti ini untuk Xiaoya. Persyaratannya adalah itu pria yang dicarinya hanya dapat memiliki satu istri untuknya, dan tidak dapat memiliki wanita lain. Ye Bufan mendengarkan dengan sedikit ketidakberdayaan. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung. Zhao Wuxiang tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Bufan dengan tajam. Maksudku adalah kamu tidak layak untuk putriku. Ye Bufan diam-diam tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku tahu Xiaoya sangat menyukaimu, tapi alasannya sangat sederhana. Pertama, kamu cukup baik, dan kedua, gadis ini sangat menyukai makanan. Dia masih muda dan tidak bisa melihat beberapa hal sama sekali. Di dunia peri, dia masih kekuatan menentukan segalanya. Yang dibutuhkan Xiaoya adalah pria yang kuat, bukan juru masak yang tampan. Ye Bufan mengangguk, saya mengerti maksud Anda, senior. Dia tidak terlalu membenci Zhao Wuxiang. Meskipun ini kedengarannya tidak terlalu bagus, ini sepenuhnya berasal dari cinta seorang ayah kepada putrinya.
Yang paling penting adalah saya tidak ingin memiliki hutang cinta sebanyak mungkin sekarang, dan saya tidak memiliki perasaan khusus terhadap Xiaoya. Di mata Zhao Wuxiang, putrinya adalah wanita paling menonjol di dunia dan mutiara yang bersinar. Tapi tidak ada wanita di sekitarnya yang merupakan kebanggaan surga. Tidak peduli dalam hal kualifikasi, penampilan dan kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari Xiaoya. Zhao Wuxiang tidak mengetahui hal ini. Melihat sikap baik Ye Bufan, dia mengangguk puas. Aku tidak ingin kamu melihat Xiaoya lagi setelah ini, dan bahkan jika kamu benar-benar bertemu, kamu harus menjauh darinya. Sebagai hadiahnya, aku dapat melindungimu selama perjalanan ke Red Flame Valley ini dan membiarkanmu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat sebanyak mungkin. Di matanya, sulit bagi Ye Bufan untuk memasuki lembah api merah dengan kekuatannya. Bahkan setelah melalui segala macam kesulitan, masih sulit untuk mendapatkan manfaat di antara begitu banyak orang kuat. Dan janjinya sudah menjadi imbalan terbesar bagi pihak lain. Oke, kalau begitu aku akan berterima kasih, senior. Ye Bufan tersenyum sedikit dan tidak peduli dengan semua ini. Gaya aktingnya rendah hati, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jika ingin mendapatkan Sky Flame Fire Crystal, dia tidak boleh terlalu mempesona di awal. Jika tidak, akan sulit untuk mengambil tindakan jika ada orang kuat lain yang mengawasi. Saat ini, mengikuti Zhao Wuxiang akan membuat segalanya lebih nyaman. Adapun Xiaoya, bahkan jika pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu dan itu tidak akan berdampak sama sekali. Zhao Wuxi sangat puas dengan sikapnya, itu saja yang ingin saya katakan. Kembalilah, jika tidak gadis itu akan curiga nanti. Oke. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Wuxiang di sini, yang kembali ke Xiaoya lagi. Kakak senior Ye, apakah kamu akan pergi ke lembah api merah? Bagaimana kalau kita berkumpul? Melihat kembalinya Ye Bufan, Xiaoya segera mengirimkan undangan. Mulanzi tidak berbicara, tetapi berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam, makna di matanya sudah jelas. Oke. 2. Semua orang hanya merapikan dan bersiap untuk bergerak maju, tetapi pada saat ini, suara gemuruh datang dari udara. Pemuda bernama Ye, berhenti. Begitu dia selesai berbicara, 3 sosok datang berlari dari kejauhan, menghalangi jalan semua orang. Ye Bufan melirik mereka bertiga, dengan senyuman di bibirnya. Ternyata mereka semua adalah kenalan lama. Ketiga orang ini tidak lain adalah Lei Wanhe, kepala Zixiaotian Yulei Xianzong, dan 2 lainnya adalah muridnya Lei Ming dan Lei Linger. Sebelumnya di Valen Immortal Mire, dia mengalahkan Lei Ming dan Lei Linger dengan kejam, memeras sejumlah besar kristal abadi dari Lei Wanhe, dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan dari ketiga orang tersebut. Tak disangka, beberapa bulan kemudian, kami bertemu lagi di sini. Wah, ini waktunya menyelesaikan masalah di antara kita hari ini. Lei Minglah yang berbicara. Dia awalnya adalah orang yang sangat sombong, tapi terakhir kali dia ditampar mulutnya oleh Ye Bufan dan akhirnya merenggutnya. Cincin penyimpanan membawa segala macam penghinaan ke hatiku. Setelah kembali ke sekte, dia dan Lei Linger menanggung penghinaan, menanggung kesulitan, dan berlatih dengan sekuat tenaga. Ditambah dengan sejumlah besar sumber daya yang dikucurkan ke dalam sekte, keduanya telah menembus puncak keabadian emas, dan sekarang telah memasuki keabadian Xuan, dan telah mencapai tahap tengah. Kali ini saya pergi berlatih dengan Lei Wanhe. Saya baru saja melihat Ye Bufan dari kejauhan, dan saya merasa sangat bahagia. Saya merasa bisa membalas dendam setelah meningkat begitu cepat. Justru karena itulah dia bergegas dengan seluruh gigi dan cakarnya. Ketika dia menemukan bahwa Hua Bingyu tidak ada, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Tapi saat matanya terfokus pada Ye Bufan, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku dan pupil matanya membesar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Besar, peri roh yang hebat. Ye Bufan tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali, jadi dia bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak bisa mempercayainya di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa dia adalah murid inti dari Sekte Abadi Yulei, keturunan langsung dari Tetua Agung Lei Wanhe.
Sekte tersebut telah memberikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan latihan keras, dia baru dipromosikan ke jangka menengah hari ini. Saya pikir saya akhirnya bisa pamer dan membalas dendam. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan meningkat jauh lebih cepat dari dirinya sendiri, dan bahkan tidak sedikit pun, dia telah mencapai tingkat dewa spiritual agung. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Lei Ming tidak bisa menerima hasil ini. Dia selalu memimpikannya balas dendam, dan mengalahkan Ye Bufan telah menjadi obsesi di hatinya. Namun kini, bukan saja tidak ada kemungkinan mendapatkan imbalan apapun, namun kesenjangannya pun semakin lebar. Ada jurang alami antara dewa surgawi dan dewa bumi. Selain itu, masih ada dewa B besar yang hilang. Saya khawatir itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari. Itu palsu, itu pasti palsu, itu harus disamarkan dengan semacam keterampilan. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa sekuat itu. Lei Ming sepertinya telah menemukan jawabannya sendiri, dan bergegas dengan teriakan keras. Tapi saat dia bergerak, kilatan putih tiba-tiba muncul di depan matanya, dan kemudian dia menerima pukulan keras di dadanya. Seluruh orang itu terbang mundur puluhan kaki, dan seteguk darah muncrat. Ketika dia melihat ke bawah, yang jatuh ke tanah adalah sisa tulang. Saat ini, wajah Lei Ming dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, kehilangan, dan segala macam emosi negatif. Faktanya jelas, dia tidak berpura-pura, tetapi benar-benar telah mencapai alam makhluk spiritual yang agung. Bab 3450 Pikiran Lei Wanhe. Lei Wanhe berdiri di dekatnya dan melihat semuanya dengan jelas. Dengan penglihatannya, mudah untuk melihat bahwa Ye Bufan benar-benar telah mencapai tahap awal dari Great Spirit Immortal tanpa kepura-puraan apapun. Hal ini awalnya mengejutkannya, dan kemudian membuatnya merasa sangat gembira. Sekarang, hanya beberapa bulan sejak Immortal Mire terakhir, dan pihak lain telah meningkat pesat. Menurutnya, hanya ada satu kemungkinan. Artinya, ia telah mendapat manfaat yang besar di kuil Dewa Petir. Semua itu adalah hasil warisan Dewa Petir yang membuat hatinya seketika menjadi panas. Lei Wanhe telah stagnan di puncak Daluoxian selama bertahun-tahun, dan telah mencari peluang untuk menerobos, tetapi gagal. Jika dia bisa merebut warisan kuil Guntur di tangannya sendiri, dia merasa setidaknya 90% yakin bahwa dia akan mampu menerobos ke ranah Raja Abadi. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju ke arah Ye Bufan. Nak, mari kita selesaikan akunnya hari ini. Menyelesaikan akun, kan? Oke, aku paling suka menyelesaikan akun. Terakhir kali di Immortal Mire, kalian bertiga, tuan dan murid, semuanya terjebak dalam formasi Raja Jahat berambut putih. Jika saya tidak mengambil tindakan, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Baru saja mengambil cincin penyimpanan kalian bertiga berjumlah lebih dari 10 juta kristal abadi. Tapi siapa kamu? Kamu berasal dari Sekte Abadi Yulei dan memiliki status bangsawan jelas tidak cocok. Nilaimu. Jika itu masalahnya, bagaimana kalau memberiku sedikit lebih banyak? Apakah itu sepadan dengan nilaimu? Lei Wanhe tiba-tiba tersipu dan terdiam sesaat. Dia awalnya ingin merebut warisan dari kuil Guntur, tetapi apa yang dikatakan Ye Bufan benar. Jika mereka tidak menghancurkan formasi pengikat abadi 5 elemen sebelumnya, baik guru maupun muridnya tidak akan selamat. Tapi tentu saja dia tidak ingin membalas budi pihak lain karena telah menyelamatkan nyawanya, melainkan ingin merebut warisan kuil Guntur. Wah, gigimu tajam dan mulutmu tajam. Aku akan menunggu sampai aku menjatuhkanmu dulu. Meski agak tidak masuk akal, dunia peri bukanlah tempat untuk berpikir. Menurut Lei Wanhe, karena Hua Bingyu tidak ada di sini kali ini, dia sudah bisa mengendalikan situasi. Dia melambaikan tangannya dan langsung meraihnya. Leng Qingqiu berdiri di dekatnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia hendak menghunus pedangnya. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan mereka, itu adalah Zhao Wuxiang. Elder Lei, sudah lama tidak bertemu. Keduanya berada di puncak Great Luo Immortal dan akrab satu sama lain, tapi sekarang perhatian Lei Wanhe tertarik oleh Ye Bufan dan dia mengabaikannya.
Saudara Zhao. Lei Wanhe melihat lebih dekat dan kemudian mengenali Zhao Wuxiang dan tersenyum tipis. Sudah lama sekali, saudaraku. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan pemuda ini. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku menjatuhkannya. Penatua Lei, menurutku lebih baik melupakannya. Adalah teman kecil putriku, aku baik hati pada Xiaoya sebelumnya. Aku baru saja berjanji untuk melindunginya di lembah api merah ini. Penatua Lei, bisakah kamu memberiku muka dan mengesampingkan dendam untuk saat ini? Tanda tanya. Wanhe ingin mendapatkan warisan kuil guntur, namun kini Zhao Wuxiang tiba-tiba muncul. Belum lagi kekuatan lawannya juga berada di puncak Daluoxian, dan tidak lebih lemah darinya sama sekali. Jika masalah ini tersebar dan orang yang lebih berkuasa mengetahuinya, mungkin akan lebih merepotkan. Sebagai tetua agung dari Sekte Abadi Yulei, dia secara alami tidak berpikiran sederhana dan membuat keputusan hampir dalam sekejap mata. Lei Wanhe tersenyum tipis dan memberi isyarat dengan murah hati, awalnya ini hanya festival kecil, tapi karena saudara Zhao membelanya, lupakan saja. Tentu saja dia belum akan menyerah, tapi tidak nyaman melakukannya di lembah api merah. Tunggu sampai Ye Bufan keluar dan menyelesaikannya dengan tenang. Saat itu tidak ada yang akan menyadarinya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun kecuali dirinya yang tahu bahwa warisan kuil guntur ada di tubuh lawan. Zhao Wuxiang mengulurkan tangannya, terima kasih, Penatua Lei. Saya sudah berterima kasih. Di dalam hatinya, dia telah banyak membantu Ye Bufan, jika tidak, pihak lain tidak akan mampu menghadapi Lei Wanhe dengan kekuatannya. Itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada Zhao Ya sebelumnya. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, suara menghina Xiao Qing terdengar di telinganya. Bukankah lebih baik tinggal di sini saja? Jika kamu bersikeras menimbulkan masalah bagi saudara Ye, kamu ingin sekali membersihkan kulitmu. Lei Ming berdiri di sampingnya. Dia awalnya mengira tuannya akan mengambil tindakan dan mengajari Ye Bufan pelajaran yang berat. Tapi sekarang, melihat krisis teratasi, saya merasa sangat tertekan. Mendengar kata-kata ini, dia menjadi semakin marah. Gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Xiao Qing menatap mulutnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, aku bilang kalian bertiga semuanya gatal dan pantas dipukul. Petik 2. Petik 2. Guntur akan segera pecah. Dia merasa dia tidak bisa mengalahkan Ye Bufan. Mungkinkah dia tidak bisa mengalahkan loli sekecil itu? Lei Wanhe menariknya kembali, lupakan saja. Karena saudara Zhao sudah berbicara, tidak perlu bersikap seperti anak kecil. Lei Ming mendengus dingin dan menahan amarahnya. Zhao Wuxiang menundukkan tangannya lagi pada Lei Wanhe, lalu menatap Ye Bufan, merasa sangat tidak puas. Menurutnya, pemuda ini benar-benar cuek dan tidak tahu harus maju atau mundur. Xiao Qing seharusnya menghentikannya tepat ketika dia membuka mulut untuk memprovokasi dia, tetapi dia malah duduk di sana dan mengabaikannya, seolah-olah semua ini adalah masalah biasa. Jika bukan karena dirinya sendiri, bagaimana pihak lain bisa berakhir dengan baik? Terlebih lagi, saya telah banyak membantunya, tetapi pihak lain tidak bereaksi sama sekali, dan saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya sama sekali. Hal ini membuatnya menurunkan penilaiannya terhadap Ye Bufan lagi. Putrinya tidak dapat menemukan pria seperti itu bagaimanapun caranya. Lupakan saja jika Anda tidak memiliki kemampuan, yang penting Anda masih belum bisa melihat kedalamannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara, dan puluhan orang bergegas dari kejauhan, mengelilingi semua orang yang hadir. Pemimpin di antara orang-orang ini adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang merupakan tetua agung dari Sekte Xuanwu, Gu Xia. Di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya berpenampilan sarjana, tetua kedua Fan Ying, dan di sebelah kanan adalah seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam, tetua ketiga Liao Changping. Sebagai tiga tetua dari Sekte Xuanwu, tingkat kultivasi mereka semuanya telah mencapai puncak Daluo Immortal, dan Gu Xia hanya berjarak setengah langkah dari Raja Abadi. Ada juga 20 atau 30 orang yang semuanya merupakan orang kuat dari Sekte Xuanwu, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi terendah berada di atas Great Yi Immortal.
Ekspresi Gusia suram dan matanya tajam. Dia mengamati orang-orang yang hadir dan akhirnya mendarat di Zhao Wuxiang dan Lei Yuanhe. Kalian berdua, aku baru saja memiliki 3 murid di sini, pernahkah kalian melihat mereka? Sebagai orang kuat di level Daluo Immortal, meskipun mereka tidak memiliki persahabatan, mereka tetap akrab satu sama lain. Ternyata banyak orang kuat dari Sekte Xuanwu baru saja tiba di Lembah Api Merah bekerja sama dengan Sekte Shenhuo. Namun, tidak lama setelah tiba di sini, tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Xia Kuno pada murid langsungnya Qiao Tianyu tiba-tiba menghilang. Hal ini membuatnya marah. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini belum pernah menikah dan tidak memiliki anak. Dia menghabiskan seluruh usahanya untuk murid ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati setelah tiba di Scarlet Flame Valley. Sangat marah, dia segera bergegas ke sini bersama 2 tetua lainnya, bersumpah untuk memotong pembunuh muridnya menjadi beberapa bagian.